ini adalah pekan yang buruk bagi klub-klub Liga Inggris di kompetisi Eropa, dan itu membuat semua media berita mengumumkan krisis terbaru sepak bola Inggris. Peluit akhir baru saja dibunyikan di Allianz Arena ketika meme membanjiri media sosial yang mencemooh tersingkirnya Arsenal oleh Bayern Munchen di perempat final Liga Champions. Setengah jam kemudian, permintaan Erling Haaland untuk melewatkan perpanjangan waktu dan adu penalti karena kelelahan diejek ketika sang juara bertahan kompetisi Manchester City kalah dari Real Madrid. Arsenal dan Manchester City berpeluang untuk meningkatkan rivalitas domestik mereka ke panggung kontinental di semifinal akhir bulan, namun mereka gagal. Liverpool dengan gagah berani melawan Atalanta di perdelapan final Liga Eropa, tetapi tidak bisa mengatasi defisit 3-0 di leg pertama. Sementara cerita serupa terjadi pada West Ham dalam kekalahan agregat 3-1 mereka dari Bayer Leverkusen di ajang Liga Eropa. Ini semua berarti Aston Villa adalah satu-satunya tim Inggris yang lolos ke semifinal kompetisi Eropa musim ini, setelah kemenangan adu penalti dramatis mereka atas Lille di Liga Konferensi Eropa. Tapi apa yang membuat klub-klub Liga Inggris yang tajir melintir dan ditakuti oleh rival-rival Eropa mereka ini rontok di kompetisi Eropa? Dan apa dampaknya bagi Premier League? Mari kita simak penjelasannya. Premier League batal dapat jatah tambahan. Akibat dari rontoknya wakil-wakil Liga Inggris tersebut, kini tidak akan ada lagi pembicaraan tentang koefisien jatah Liga Zona Eropa untuk musim depan. Tempat tambahan Liga Champions sekarang akan menuju Bundesliga Jerman dan Serie A Italia. Tidak ada tim Inggris yang akan bisa lolos ke kompetisi Liga Champions melalui finish di posisi kelima klasemen Premier League. Bukan kesalahan jadwal pertandingan yang padat. Terlalu mudah untuk menggambarkan ini sebagai bencana bagi sepak bola Inggris atau tanda bahwa Pep Guardiola, Mikel Arteta, dan Jurgen Klopp telah mengalihkan fokus mereka ke perebutan gelar juara Liga Inggris antara tim mereka. Semua juga bisa mencoba menyalahkan jadwal padat Liga Inggris dan perputaran pertandingan yang ketat. Sementara itu Lille dan Paris Saint-Germain diberi jeda akhir pekan antara dua leg perempat final Eropa mereka oleh otoritas sepak bola Prancis. Meskipun tidak diragukan lagi, jadwal pertandingan merupakan salah satu faktor, tapi itu tidak mencegah fakta bahwa hanya satu klub Inggris yang mencapai final Liga Champions dalam 5 dari 6 edisi terakhir. Jadwal padat adalah alasan yang mudah untuk dilontarkan, tapi jika ada yang punya alasan untuk mengeluh, itu seharusnya adalah Atalanta, yang bermain imbang 2-2 di kandang melawan Verona di Serie A pada Senin malam dan menjamu Liverpool 72 jam kemudian. Keindahan turnamen sistem gugur adalah mereka menghadirkan kejutan dan sebuah keberuntungan atau ketidakberuntungan yang akan bisa mengubah keseimbangan pertandingan. Semua gol Manchester City datang dari luar kotak penalti dalam hasil imbang 3-3 mereka di Bernabeu pada leg pertama. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dengan angka XG atau expected goals gabungan sebesar 0,8. Pada leg kedua, City hanya mencetak 1 gol dari XG sebesar 2,7. Mungkin kita juga lupa bahwa Arsenal baru kembali ke Liga Champions musim ini setelah absen 6 tahun yang termasuk absen total dari kompetisi Eropa pada 2021-2022. Namun mereka berhasil mencapai 8 besar untuk pertama kalinya sejak 2009-2010. Skuad Arteta akan belajar dari pengalaman ini. Tapi Arsenal mungkin bukan satu-satunya yang belajar sesuatu. Tidak butuh Liga Super Eropa untuk saingi kekayaan klub Inggris. Real Madrid, salah satu pendukung terbesar Liga Super Eropa, beranggapan kompetisi baru Liga Super Eropa akan bisa menjembatani kesenjangan finansial antara tim-tim Eropa daratan dengan tim Liga Inggris yang bergelimang uang. Ironisnya, Real Madrid sendiri telah menjuarai Liga Champions 5 kali dalam 10 tahun terakhir, dengan rekor total 14 kali secara keseluruhan, dan kini mereka kembali melangkah ke semifinal. Kehadiran Bayern Munchen sebagai lawan mereka di semifinal menunjukkan bahwa klub elit Eropa daratan tidak kesulitan bersaing dengan rival dari Inggris. Tersingkirnya Barcelona akibat ketidakbecusan mereka sendiri di lapangan sebenarnya juga bukan karena keunggulan PSG. Minggu yang buruk bagi klub Inggris ini justru menjadi bukti bahwa di lapangan klub Eropa daratan tidak butuh Liga Super Eropa untuk bisa bersaing dengan tim-tim besar dari Liga Inggris. Gagal karena kesalahan sendiri.
lolosnya dua tim Jerman ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2019-2020 bukan serta-merta menandakan kebangkitan tiba-tiba Bundesliga. Pengalaman Bayern Munchen di turnamen Eropa memang memberi mereka keunggulan atas Arsenal. Namun dominasi 11 tahun mereka di Bundesliga telah usai. Mereka juga tersingkir dari DFB Pokal oleh tim Divisi 3 Saarbrücken pada November lalu. Kepergian pelatih Thomas Tuchel di musim panas mendatang setelah setahun melatih semakin menunjukkan musim yang kurang memuaskan, meski pencapaian mereka di Liga Champions menutupi kekurangan tersebut. Sementara itu, musim lalu, Italia bahkan memiliki dua tim di semifinal Liga Champions, di mana Inter Milan mengalahkan rival sekota AC Milan untuk mencapai babak final. Musim ini, Inter justru tersingkir di babak 16 besar lewat adu penalti melawan Atletico Madrid. Sementara AC Milan finish ketiga di grup mereka dan harus turun ke Liga Eropa, namun kemudian disingkirkan oleh sesama tim Serie A AS Roma. Performa Inter tidak bisa dibilang menurun dibandingkan musim lalu, yang finish di peringkat ketiga Serie A, karena mereka kini memuncaki klasemen dengan keunggulan 14 poin dan berpotensi merebut gelar juara dari Napoli. Kini kita bisa melihat tersingkirnya tim-tim Inggris akan mudah untuk menarik kesimpulan secara garis besar. Arsenal disebut sebagai tim yang mudah tertekan. Taktik Pep Guardiola yang terlalu rumit disalahkan atas kegagalan Manchester City meraih Liga Champions lebih dari sekali. Liverpool dianggap tak bisa menangani gejolak emosi jelang masa akhir kepelatihan Jurgen Klopp. Kenyataannya memang jauh lebih sederhana, meski pahit untuk diterima. Klub Inggris tidak perlu melakukan evaluasi besar-besaran untuk hasil buruk ini. Arsenal, Manchester City, dan Liverpool memang layak kalah. Namun setidaknya, mereka akan kembali bersaing di Liga Champions musim depan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.